Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dami di channel aku Damis Oracle. Sekarang aku lagi ada di lantai 18, tinggi banget. Bisa dilihat ke situ tuh. Kalau di sana nggak kelihatan kelewat tinggi kali ya, tapi aduh tuh. Yang di sebelah sana tuh rumah-rumah kecil itu tuh. Nah, baru dikerasa tinggi banget. Di seberang tuh kantor orang plus mall. Anyway, aku mau bikin energy reading buat September. Dan meskipun udah tanggal 10, tapi aku ngerasa energi ini akan dominan sampai ke akhir tahun. Cuman kalau di awal-awal September ini, di dua minggu pertama, uh, yang kerasa di aku itu adalah sebenarnya energi romansnya cukup kencang. Dan romansnya juga mengacu ke self-love juga. Plus buat teman-teman yang belum punya pasangan atau sampai sekarang concernnya adalah kenapa belum nikah gitu ya, belum dapat jodoh. Di September ini, bulan September ini sampai Oktober, itu adalah kesempatan yang baik kalau misalnya mau membuka hati. Jadi kalau seandainya sekarang sedang ada yang PDKT atau sedang ada yang mau di PDKT-in, silahkan gitu. Dan aku sih ngerasa kamu nggak perlu susah-susah cari untuk bulan ini. Tapi yang perlu kamu usahakan adalah gimana supaya fear atau rasa takut untuk having a connection with a new person itu hilang. Karena seringkali sebenarnya uh, opportunities itu ada di setiap saat untuk finding your soulmate lah istilahnya. Atau untuk mengenal diri kita juga kan. Jadi misalnya gini, kalau um, orang misalnya PDKT-in kamu, terus kamu udah keburu kayak, aduh kayaknya nggak cocok deh buat gue gitu kan. Tapi harus dianalisa lagi, itu pikiran itu datang dari logika, datang dari trauma, atau memang gut feeling kamu yang ngomong, memang hati kamu yang ngomong. Karena kalau emang hati kita yang ngomong, itu udah pasti bener. Biasanya, oh nih kayaknya gue nggak cocok sama orang ini ya. Kita kan suka gitu, kadang-kadang kita hanya ngeliat fotonya atau uh, baru ketemu sekali itu kita udah tahu, udah bisa ngerasain vibe-nya gimana, chemistry-nya ada apa enggak. Tapi kalau seandainya uh, itu berasal dari logika dan penilaian-penilaian itu, judgment itu datangnya misalnya dari fakta kayak dia sekolah di mana, kemudian dia bintangnya apa. Nah, itu kan sering banget tuh. Aku ngerasa itu sesuatu yang nggak valid gitu. Jadi di bulan ini hal-hal yang kayak oh dia zodiaknya ini atau dia kan anak ini, biasanya dia orangnya suku ini, hal-hal kayak gitu dikesampingkan dulu dan be with the experience aja. Rasakan bagaimana berinteraksi dengan orang baru itu rasanya ke diri kita. Karena setiap kali kita ketemu orang baru, dan aku percaya nggak ada yang kebetulan, dan di semesta ini tidak ada yang namanya mistakes atau kesalahan. Jadi Tuhan tuh nggak akan kasih kamu random people coming into your life tuh, enggak. Semua yang datang ke hidup kita itu punya purpose, dan purpose-nya itu pun kita mungkin taunya nanti pas udah selesai relationship itu atau pas udah selesai pertemuan itu. Kalau misalnya di tengah-tengah udah nemu purpose-nya pun juga nggak masalah gitu. Tapi sadarilah dari awal bahwa apapun atau siapapun yang datang ke hidup kita, mau itu cuma 1 jam, 5 menit, cuma selisipan jalan gitu ya, itu semuanya punya purpose. Mungkin purpose-nya ngajarin kita sabar, ngajarin kita non-judgmental, semuanya untuk mengajari kita gitu. Nah, jadi di September Oktober ini
uh, make friends. Kan salah satu pintu menuju romance adalah lewat pertemanan. Dan itu paling nyaman menurut aku. Make friends sebanyak-banyaknya dengan orang-orang yang memang kamu merasa nyaman. Dengan orang-orang yang kamu merasa enak ngobrol ya. Kalau dia udah dari awal manipulatif, percakapan dia doang yang ngomong, kemudian kamu ngelihat dia kayaknya tidak sehat secara well-beingnya, ya kamu yang pilih-pilih sendiri. Kamu punya filter itu. Kita selalu berhak memfilter siapapun yang masuk gitu ya ke lingkar pertemanan kita. Kan kita dikasih akal dan pikiran. Jadi dia datang pun kalau kita memfilternya itu pun juga sudah ada purpose ya. Jadi misalnya emang ini banyak nih yang datang gitu ya. Terus kita filter, itu artinya kita sedang diajari self love. Si Dame nih cinta nggak sama dirinya sendiri. Kalau dia cinta, dia akan hanya menerima orang-orang yang memang punya kualitas yang baik gitu. Karena banyak juga orang yang tidak mau kesepian sehingga dia berakhir dengan memilih teman-teman atau pasangan yang sesungguhnya malah bikin dia dalam tanda kutip merosot. Nah, kemudian di mana purpose-nya orang itu? Kan dia kualitasnya malah bikin orang lain merosot, atau kita paling sering bilangnya toksik lah. Orang-orang yang kita bilang toksik itu pun sudah didatangkan Tuhan untuk mengajari kita self love yang tadi aku bilang. Kalau kita lulus dalam pelajaran self love ini, kita akan mampu menyudahkan relationship itu, atau kita akan mampu dari awal bilang nggak mau, sorry, thanks gitu kan. Nah, so September ini intinya belajar lewat relationship, belajar kehidupan, belajar mengenal diri sendiri, belajar self love itu tadi lewat relationship. Dan nggak perlu takut, nggak perlu ngeri, karena hidup itu emang isinya belajar terus sampai kita mati. Terserah kita mau melihat dengan mindset yang fun dan playful, atau mau pakai mindset dan kacamata orang yang lagi ujian terus. Nah, kayak aku nggak terlalu suka dengan kata-kata ujian. Tuhan tuh nggak menguji ya, tapi diri kita sendiri, soul kita yang pengen terus belajar sehingga segala sesuatunya itu dibikin kayak role play di kelas gitu. Nggak ada ujian. Kalau kita gagal pun kita akan pengen melakukan itu lagi sampai kita lulus. Ya, terus di satu sisi romance lagi enak energinya, it's a good time untuk having a new connection. Untuk yang masih single dan untuk yang sudah berpasangan juga, it's a good time untuk honeymoon lagi. Makanya kalau aku sama Asril, kita nggak pernah merasa kayak suami istri. Kita selalu bilang kita kayak pacaran, karena the word husband and wife itu di Indonesia sayangnya masih banyak ditempelin sama responsibility yang menurut aku tidak perlu dalam suatu relationship ya. Jadi terserah kamu bagaimana kamu mau mengemas romance dalam rumah tangga kamu, tapi yang pasti dihidupkan lagi buat yang sudah menikah lewat dari 5 tahun. Sempatkan waktu untuk having a date night, atau having a lunch date, atau breakfast date, atau kayak gini misalnya, aku once in a while aku staycation berdua gitu, walaupun emang aku selalu berdua cuman ada baiknya untuk keluar dari hal-hal yang familiar dan spend your time with your loved ones, dekat dengan alam, dekat dengan satu sama lain. Ya tau lah ya honeymoon tuh kayak apa. Nah, banyak-banyakin itu di bulan September Oktober ini, karena November dan Desembernya itu akan makin berat.
Nggak deng, aku gimana ya, mau membungkus kata-katanya biar nggak nakutin, karena emang nggak nakutin sih sebenarnya, cuman em, hmm, aku udah sering bilang juga sih dari tahun berapa ya, lupa deh, udah lama deh, pokoknya mungkin dari awal-awal aku bikin YouTube. Tahun demi tahun itu nggak akan bertambah mudah, apalagi kalau mendekati akhir tahun. Akhir tahun itu biasanya waktunya filternya semesta itu gede banget. Nah, filter filter gede ini artinya biasanya banyak yang dipilah-pilah dari kehidupan kita, mana yang perlu stay dalam hidup kita, mana yang perlu pergi. Itu bisa dalam bentuk friendship, relationship, atau anggota keluarga ada yang pergi, pekerjaan berganti, um, apalagi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan going through that kind of changes, hal-hal yang tadi pergi itu akan membuat kita juga butuh ketegaran yang ekstra kuat menghadapinya. Makanya di bulan ini, kalaupun kamu nggak menemukan romance itu, make sure you love the person that you are with. Cintailah orang-orang yang ada sekarang bersama kamu. Keluarga mau semenyebalkan apa mereka, tapi kalau kamu hanya punya mereka, jangan disia-siain. Jangan jadi besar kepala, jangan jadi congkak. Aku sering lihat dan sering dengar juga orang-orang yang merasa tidak cocok sama keluarganya hanya karena pola pikir mereka berbeda. Ini beda ya dengan keluarga yang abusive atau ada KDRT-nya. Itu lain soal, tapi ini yang aku bicarakan, banyak banget orang yang merasa gak puas misalnya karena orang tuanya mindsetnya masih kolot, dan dia berharap gak ada yang mengerti aku gitu misalnya, atau merasa kakaknya gak sayang sama dia, atau merasa saudara-saudaranya itu terlalu ikut campur sama urusan pribadinya. Sekarang gini aja, kita yang tahu diri kita, teman-teman. Ada orang-orang yang lahir dengan kapasitas dari kecil bisa mandiri dan hidup tanpa orang lain. Nah, sekarang kamu bisa tanya ke diri kamu, will you survive without them? Apakah kamu akan bisa sendirian tanpa mereka? Karena tadi yang aku bilang lagi, Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu asal. Pasti ada alasannya kenapa kamu stuck dengan mereka. Misalnya kamu udah pergi sejauh mungkin dari rumah, kos di mana, tapi kok mereka tetap menghubungi, mereka tetap mengundang kamu untuk datang ke acara-acara keluarga. You cannot run. Dan Tuhan itu maha baik. Mungkin kalau kamu menjauhi mereka, kemudian memutuskan hubungan, mungkin kamu gak akan sanggup mengarungi hidup ini sendirian. Gitu. Dan balik lagi aku bilang, nikmatilah saat ini dengan orang-orang yang kamu punya, karena kapanpun hidup itu bisa berubah, dan kapanpun mereka bisa diambil, mereka bisa pergi gitu. Jadi dulu aku sering dengar, Dami, orang tuanya masih lengkap, oh ya masih, oh sayang-sayangin ya gitu. Aku dulu waktu masih mudaan, umur 20-an juga, apaan orang tua gue itu kok gak asik gitu kan, galak banget bla bla bla, gimana mau disayang-sayangin. Nah, tapi setelah terjadi gitu, papaku gak ada gitu kan, dan alhamdulillah untungnya di saat beliau berpulang gitu, aku tidak dalam state sedang berantem, padahal aku paling sering berantem sama papaku. Kami dalam state yang cukup friendly selama 1 minggu sebelum dia pergi, sebelum dia meninggal. Dan hari dimana dia meninggal itu dia sangat-sangat dekat sama aku. Lagi gak tahu, kata orang kan suka gitu ya, kalau orang mau meninggal kadang-kadang perilakunya beda. Nah, papaku ini 1-2 bulan sebelum meninggal ini perilakunya sudah berubah, lebih hangat, lebih care sama anak-anaknya. Dan
kita sebagai manusia biasa nggak mudeng kan hal seperti itu. Dan aku malah kayak, apaan sih nih bapak gue, kok aneh banget setiap hari datang ke kamar, ngeliatin kamar dan cuma nanya, apalagi yang perlu papa betulin, kamu catnya masih bagus nggak, atapnya masih ada yang bocor nggak, begitu setiap hari. Sampai kadang-kadang dia cuma berdiri di kamarku, di pintu kamar, cuman mau ngeliatin aku doang. Sampai aku yang, ngapain sih pak, sampai reseh gitu, ngerti kan gimana sih kita kalau lagi kerja lagi kerja atau lagi ngapain diliatin kan reseh banget ya. Aku sampai pernah marah karena gitu. Karena dia cuma berdiri mematung dan ngeliatin aku aja. Ngapain sih, aku tanya gitu, dan dia cuma bilang nggak apa-apa, papa cuma mau liatin kamu aja. Ternyata doi mau pergi guys. Nah, jadi uh, kita nggak pernah tahu yang aku bilang tadi. Love them lah ya, semaksimal mungkin. Ingat-ingat lagi hal-hal baik yang mereka lakukan. Itu pertama. Love yourself juga. Love yourself. Ini berlaku buat semua yang udah punya partner kek, belum punya partner kek. Percayalah, kalau kamu makin sayang diri kamu, ke depannya hidup akan semakin ringan. Walaupun energinya makin berat. Energinya makin berat. London Bridge is falling down. Ratu Inggris meninggal kemarin. Pasti ada pengaruhnya buat kolektif di global ini, dan itu adalah energi feminin juga ya. Aku nggak tahu apa hubungannya, tapi aku ngerasa ini akan berat sih. So, kembali ke hal-hal yang menyenangkan. Mulailah untuk install dating apps, ya. Yang mau berkencan-kencan lewat aplikasi silahkan. By the way, aku juga ketemu sama Asril di Facebook. Jadi kalau ada yang bilang, kalau online itu nggak jamin kok. Ya, sekarang kan zamannya juga udah beda. Kadang orang nggak punya waktu untuk uh, nyari-nyari di suatu komunitas. Kadang juga, ya siapa sih yang mau dijodohin gitu ya kan, kalau bisa kita yang pilih sendiri. Ya, aku ketemu suamiku di Facebook, jadi ya coba chat, kemudian lihat gimana obrolannya, nyaman apa enggak, dan cari red flags-nya. Ya, cewek itu ini lemah banget kadang-kadang ketika udah dapet yang nyaman, kemudian lupa sama red flags. Red flags itu kamu bisa Google deh, red flags dalam relationship atau friendship pun punya red flags. Itu adalah tanda-tanda peringatan. Kadang aku juga ngelihat cewek itu besar banget dirasa GR. Aku juga gitu, jangan salah. Tapi itu adalah berarti menandakan kita nggak cukup sayang sama diri kita. Karena segitu ada orang menawarkan kenyamanan sedikit aja, kita udah seneng banget. Padahal belum tentu orang itu bisa komit. Ada orang yang nyaman tapi tidak punya kapasitas untuk berkomitmen sebagai pasangan. Nah, sekarang terserah kamu. Kamu mau cari orang untuk sebagai pacar atau suami, atau memang hanya ingin berteman tanpa komitmen. It's all okay ya, no judgment, no judgment. Nggak usah peduliin masyarakat, nggak usah peduliin itu, kecuali emang kamu tumbuh dalam lingkungan yang memang matters banget ya, mementingkan sekali suatu status. Tapi kalau emang yang kamu cari saat ini kayak, aduh gue kayaknya belum bisa komitmen nih, gue kayaknya mau temenan aja, carilah temenan, cari temen, nggak apa-apa. But remember who you are, ingat kamu itu siapa, dan ingat juga karma itu bekerja. Jadi kayak misalnya kamu nyaman tapi orang ini sudah beristri, dan aku bisa bilang it's your choice, tapi karma itu bekerja. Ya, manusia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi alam akan memutar itu terus, mencari keseimbangan. Gitu. Jadi kalau dalam prinsip aku, selama orangnya single, you can do whatever you want. Tapi kalau sudah dia milik orang lain, kamu mikirin aja, kamu mau nggak milikmu diambil orang lain. Nggak usah pacar, tapi barang aja kalau kita diambil, barang kita aja kan bete ya.
Nah, ini adalah misalnya istri orang atau suami orang. Bayangkan bagaimana dampaknya ke anak. Bayangkan bagaimana dampaknya ke extended family-nya. Gitu. Jadi nggak cuman kamu aja. Apapun yang kita lakukan di dunia ini always has impact to other people, to other beings. Makanya dalam ajaran Buddhism atau ajaran Nusantara yang lama, kita itu mementingkan etika dalam hidup. Sesimpel tidak membuang sampah, tidak menyakiti makhluk. Karena efeknya domino. Nggak cuman antara kamu dan dia aja. But your son, your daughter, anak-anak kalian misalnya, orang tua, family. Gitu, yes. Oke, di depan sini ada 3. Pilih aja salah satu. Ini adalah what you need to know. Kartu kamu, ya, apa yang kamu harus tahu untuk bulan September. Ini nomor 1, 2, 3. Gak apa-apa ya agak backlight. Aku pengen kasih lihat ini. Ini aslinya majestic banget. Cakep. Oke, aku akan langsung bacain ya. By the way, aku pakai deck baru, The Dreamers Deck. Ini sebenarnya bukan oracle, ini adalah kartu afirmasi. Dan my good old deck, ini udah dari 2015 kayaknya aku pakai. Divine Guidance. So untuk yang nomor 1, yang harus kamu tahu adalah, atau yang pesan semesta buat kamu di bulan September ini adalah I know that a simple shift in perspective can change my reality. Aduh, suara gue, sorry ya, baru bangun banget ini sebenarnya. I'm choosing joy. Dan dia, ini agak backlight, sorry ya guys. Dia itu datang dengan kartu infinite love, infinite possibilities. So, kurang lebih intinya adalah selama kamu ngerasa happy, selama kamu ngerasa happy atau selama kamu bisa mempertahankan state joy itu, sebenarnya itu adalah green light. Itu kayak semesta kasih lampu hijau buat kamu. Dan sesungguhnya keadaan kita itu netral. Jadi hidup itu sesungguhnya netral. Yang bikin dia tidak netral adalah cara kita memandangnya. Jadi di sini juga disarankan, seandainya kamu bisa menggeser perspektif kamu sedikit aja, ganti sedikit mindsetnya, ganti kalimat yang kamu ucapkan, agar segala yang kamu alami ini jadi lebih ringan, itu udah oke banget. Jadi misalnya, contohnya apa ya? Macet. Misalnya kamu mau pergi ke suatu tempat, kamu janjian sama teman, terus kamu kena macet di jalan sampai akhirnya telat 15 menit sampai 1,5 jam misalnya ya, sampai telat banget deh pokoknya. Kamu kesel, marah-marah gitu kan. Nah, itu joy-nya udah gak ada nih. Kalau udah kamu kesel dan marah-marah, udah gak punya joy. Ini aku ajarin ya, daripada kamu kesel dan marah-marah, coba kamu ingat-ingat atau kamu berpikir gini, bilang ke diri sendiri, aku gak tahu apa yang terjadi, tapi aku yakin macet ini punya maksud yang baik. Siapa tahu kalau aku datang tepat waktu atau kepagian, something bad will happen. Ya, ingatkan kejadian 9/11 di mana pesawat nabrak gedung. Itu ada orang-orang yang selamat karena mereka terlambat datang ke kantor yang berada di gedung yang hancur itu. Terlambat. Jadi banyak sekali cerita-cerita di mana manusia diselamatkan oleh takdir, oleh Tuhan misalnya. Itu karena mereka dibikin gak bisa datang hari itu. Entah sepatunya tahu-tahu rusak, tahu-tahu anaknya sakit gitu ya. Tahu-tahu ya itu dia kejebak macet. Jadi
Karena itu pun aku jadi belajar untuk selalu mengingatkan diri aku ketika something doesn't work in my life. Kayak aku mesen GoFood misalnya, aku pesen es cappuccino, yang datang cappuccino panas. Itu pernah dalam satu hari, seumur hidup aku gak pernah terjadi seperti ini ya teman-teman. Dimana pesanan yang aku pesen itu salah semua yang datang. Satu harian itu aja. Nah, suamiku udah tanya, mau komplain atau mau ditukar? Lalu aku ingat kisah itu di mana orang-orang diselamatkan karena kesalahan dalam hidup itu. Jadi aku bilang ke suamiku, oh I believe, aku bilang gitu juga ke diri aku, there is no mistake in my universe. Aku percaya hidup tidak melakukan kesalahan kok. Jadi kalau misalnya es cappuccino itu udah tertera jelas di pesanan, di bonnya juga ditulis es cappuccino, dan yang datang masih hot cappuccino. Aku bilang mungkin kalau aku minum es, mahku kumat. Mungkin aku akan sakit dan Tuhan gak mau aku sakit. Nah gitu, jadi ya sedikit tips untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik adalah ubah cara berpikir, dan di kasusku adalah lebih membantu kalau kamu bisa mengucapkan secara verbal dan vokal gitu ya. Ke diri sendiri aja bilang, gak ada yang salah kok dalam universeku. Kalau hari ini aku kejebak macet, itu udah pasti ada alasan yang baik dari Tuhan yang aku gak tahu mungkin ada apa gitu. So September ini belajar untuk melihat dari kacamata yang lebih baik. Dengan begitu pun kalau dihubungkan dengan partner, kamu pun akan belajar melihat orang lain dan tahu bahwa sesuatu apa yang orang lain alami selalu ada alasannya gitu. Dan kita kadang nggak ngerti, kita most likely nggak ngerti kok, karena kita nggak hidup dalam posisi itu, kita nggak hidup dalam hidup orang ya. Dan ini ada infinite love, artinya kamu bisa dan boleh dan bisa merasakan cintanya semesta itu luber-luber nih. Kayak aku lagi di sini, aku merasakan ya Tuhan tuh baik banget selama ini sama hidupku gitu ya. Pesan nomor 1 kurang lebih seperti itu. Ubah mindset, maka hidupmu pun pelan-pelan akan lebih manis, lebih nyaman, dan kamu akan jadi orang lebih sabar. Nomor 2, ada kartu Nectar of Life. Ini juga kartu happiness ya. Cakep banget, energinya very sweet, kayak madu nih. Dia tuh kayak madu teman-teman, sweetness of life. Dan kartu pendampingnya bilang, I know that incredible things happen when I surround myself with supportive people. I am loved. Kartunya bilang bahwa kamu harus dikelilingi orang-orang yang suportif, karena cintanya Tuhan itu mengalir juga lewat mereka ya. Dan buat teman-teman, lihat sekelilingnya, apakah yang circle kalian adalah orang-orang yang suportif atau cuman orang-orang yang senang berkumpul hanya untuk gosip atau hanya untuk memprospek kamu untuk bisnisnya gitu. Pay attention to your circle ya. Kalau misalnya, Kak aku gak punya circle, gak apa-apa. Aku juga bukan orang yang tipe punya circle kok. Temen aku dari dulu gak lebih dari 5 yang aku bisa bilang teman dekat, dan 5-5-nya tidak berkumpul. 5-5-nya ini juga bukan hanya saling kenal satu sama lain, tapi kalau disatuin belum tentu cocok. Jadi makanya aku gak punya circle. Aku cuman bisa bergaul satu-satu dengan kelima orang itu ya. Jadi it's okay. Yang penting kamu tahu di antara orang-orang yang sering kamu temuin, sering kamu ajak ngomong adalah orang-orang yang suportif. Karena kalau misalnya kamu udah punya mereka, hidup ini memang jauh jadi lebih manis. Bahkan tanpa partner pun, hidup kamu akan jadi manis ketika teman-teman kamu sangat suportif seperti itu. Dan kalau belum, carilah dan open yourself. Karena percuma kalau kita nyari atau kita nggak do something dan hanya menunggu, itu juga nggak akan terjadi apa-apa sih, sungguh. So nomor 2,
singkat, cuman begitu aja, intinya tentang circle-nya dilihat lagi. Kalau sudah suportif ya dirangkul, disyukuri, karena itu cintanya Tuhan sama kamu yang memang lewat orang-orang yang baik hati itu. Yang ketiga, kamu dapat Lion Guide. Ini tentang bravery ya, tentang keberanian. Dan yang kedua, kartunya adalah tentang memilih jalan yang benar menurut kamu. Makanya I am on my path. Maka pantesan dapat ya sama si singa ini. Pesannya adalah kalau kamu sudah yakin yang kamu lakukan ini terbaik untuk dirimu, yang paling cocok dengan apa yang kamu percaya, yang yakini ya, moral value kamu nggak perlu lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena setiap orang punya jalan yang berbeda. Dan Lion Guide di sini mau ngingetin bahwa untuk seseorang bisa menapaki jalan yang dia pilih, orang itu butuh keberanian. Dan setiap orang sudah dibekali itu. Tapi jarang orang yang berani. Padahal punya, keberaniannya punya, tapi tidak dipakai. Makanya kita lihat banyak sekali orang memilih untuk bergerombol bersama-sama, lalu akhirnya kehilangan jati diri. Bergerombol bersama-sama tidak melakukan hal yang berfaedah itu banyak banget. Atau kamu gak usah takut misalnya, ya tapi semua orang misalnya memilih begini, atau umumnya gini, semua orang umumnya menikah dengan orang yang lebih tua kalau cewek gitu. Kayak kasus aku aja, ini aku akan jadikan diriku contoh aja ya, karena memang yang aku paling kenal adalah diriku. Aku nggak kenal hidup orang lain. Aku punya pilihan dalam hidup, dan aku tahu pilihanku itu tidak umum pada saat itu gitu ya. Jadi aku menikah dengan laki-laki yang 10 tahun lebih muda. Nah itu dari awal aku pacaran udah banyak yang meragukan relationship ini akan berhasil atau tidak. Karena menurut mereka cowok aja yang seumuran itu dewasanya sangat terlambat. Apalagi yang 10 tahun lebih muda, lo nggak takut nanti misalnya dia suka sama cewek yang lebih muda atau apa gitu ya. Nah itu ya. Terus kedua, waktu itu suamiku waktu pacaran sama aku belum punya pekerjaan, totally zero. Jadi memang dia sebelumnya udah ada kerja sambilan atau serabutan, tapi pas sedang pacaran sama aku it's totally zero income. Itu juga buat cewek sebenarnya such a turn off ya. Kenapa aku jadinya nggak apa-apa gitu ya, maksudnya mau sama dia itu karena itu gut feeling. Jadi kalau logika aku sih nggak mau, jujur aku juga nggak suka sama cowok yang nggak punya pekerjaan. Tapi di nurani ini ada dorongan untuk keep on going. Wah itu pergumulannya luar biasa karena aku takut sekali. Tapi hati bilang keep on going, just trust, percaya aja sama prosesnya. Tuh, jadi hal-hal yang sifatnya individual kayak gini, melawan mainstream, melawan logika sendiri, itu memang menakutkan. Dan disitulah kamu diajarin untuk berani bersikap, berani ambil konsekuensi, dan jangan takut salah. Ya kalau salah ya coba lagi gitu. Tapi ini path kamu gitu, ini adalah jalanmu. Orang lain mungkin bisa beropini macam-macam, atau misalnya gini, kenapa hidup gue kayak gini ya, orang lain kok enak hidupnya begitu. Nah itu adalah statement yang menurut aku gak ada gunanya. Kalau memang kamu sudah melakukan segala cara untuk mengubah jalan hidup dan tidak berhasil, berarti satu-satu yang harus kamu ubah adalah mindset itu.
terima aja. Terima dan nikmati. Ambil, rangkul. Dulu aku menderita anxiety disorder itu yang parahnya 8 tahun. Dan setiap hari kerjaan aku marah. Kenapa aku menderita anxiety disorder sampai gak bisa kerja, sampai gak bisa keluar rumah. Tapi gak bisa keluar rumahnya 1 tahun aja. Tapi 1 tahun itu udah luar biasa ya, manusia gak keluar rumah 1 tahun kayak apa kan. Marah sampai akhirnya di satu titik aku mikir, oh ini aku udah melakukan segala cara tapi gak sembuh, tapi gak berubah. Mungkin gue harus merangkul ini. Mungkin ini adalah jalan hidup yang harus gue jalanin dan gue akan berusaha menerima. Jadi sedikit demi sedikit ketika aku belajar menerima, keberanian itu muncul. Kemudahan untuk bangkit itu lama-lama ada. Kalau yang suka mengalami depresi itu pasti tahu, bangkit itu susah sekali. Tapi ketika menerima itu bukan pasrah ya, tapi mengakui, mungkin kata yang tepat, mengakui bahwa apa yang sudah terjadi juga aku punya andil. Aku punya andil kenapa aku bisa seperti ini. Jadi aku akan bertanggung jawab, merapikan, menata lagi hidupku sehingga dalam bisa mencapai state yang baik-baik saja. Karena waktu itu tidak baik-baik saja. Nah, jadi I'm on my path ini teman-teman. Gak selalu manis. Akan manis ketika kamu bisa menerima. Tapi ketika kamu sedang dalam titik di mana kamu gak terima, ini akan jadi kayak neraka. Jadi saranku, daripada ngebanding-bandingin sama hidup orang, kita pun gak tahu kok mereka nerakanya apa. Setiap orang punya nerakanya masing-masing. Setiap orang, kalau orang Katolik ya, istilahnya memikul salibnya sendiri-sendiri. Bebannya banyak setiap orang itu. Daripada mikirin orang lain, mending kita lihat, ini apa sih yang bikin hidup gue seperti ini, yang bikin gue gak puas. Pasti kamu punya andil kok di situ. Tuhan gak menciptakan hidup orang tuh berantakan. Yang bikin berantakan tuh kita. Akui itu dulu. Oh, gue ini nih keras kepala misalnya. Biasanya gitu, ada kekeras kepalaan. Oke, gue keras kepala. Baiklah, gue akan belajar untuk lebih fleksibel jadi manusia. Nah, itu udah jauh melangkah menuju healing. Ketika kamu mengakui, aku keras kepala, aku akan belajar menjadi fleksibel. And do it. Lakukan actionnya. Dengarkan pendapat orang. Coba eksperimen, lakukan apa yang orang suruh gitu loh. Jadi I'm on my path ini pun mengerjakan PR sendiri-sendiri. I'm on my path, nih gue punya PR nih, hidup gue harus gue urusin. Gue akan fokus ke sini. Ini adalah jalan gue. Gue pengen jalan gue walaupun berliku gitu ya. Tuhan kan memang kadang begitu. Kita ditakdirkan punya jalan berliku. Walaupun berliku, tapi gue punya kekuatan batin. Gimana cara membangun kekuatan batin itu? Gue pengen tahu caranya. Walaupun berliku, tapi gue ingin bisa menikmati hidup. Gimana caranya gue bisa menikmati hidup? Gue ingin mandiri, punya uang sendiri. Gak apa-apa hidup gue mungkin penuh cobaan, but I'm happy karena gue sustained. Segala kepenuhan gue cukup. Nah gitu loh, jadi fokus ke jalan sendiri. Beranilah untuk membenahi hidup. Karena yang terjadi sekarang, orang sibuk membenahi hidup orang. Gak ada yang berani membenahi hidupnya sendiri. Trust me, aku pernah seperti itu. Tapi ketika aku berani membenahi diriku, aku seperti kecanduan. Akhirnya aku hanya fokus ke diriku aja. Bukan egois ya. Karena ketika kita hidupnya beres, kita gak perlu lagi kok terlibat drama. Ringkes deh. Pokoknya rasain dulu. Aku susah ngomong di sini. Semua harus dirasain sendiri. Benahi diri sendiri, benahi hidup sendiri. Fokus sama apa yang kamu pilih dan jangan takut. Jangan takut. Oke?
Tuhan itu baik kok, kamu gak akan ditinggalin sendirian. Dan dalam masa-masa sulit pun akan selalu ada bantuan. Mungkin bukan dari orang yang kita harapin, bukan dari keluarga, bukan dari suami atau istri, tapi kamu gak akan menduga-duga kok. Mungkin orang di jalan tahu-tahu baik banget sama kamu. Mungkin bos kamu tahu-tahu jadi friendly banget sama kamu. Sadari itu, petunjuk-petunjuk halus dari semesta bahwa you are not alone, walaupun kamu harus jalanin your own path sendirian. Have a good day. Have a good Sunday. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.